Oke guys, jadi kita akan berziarah ke makam pahlawan dan sekarang saya juga sudah berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan sebentar kita akan berziarah ke makamnya Jenderal Ahmad Yani. Oke, langsung saja kita ke makamnya. Oke guys, sekarang saya sudah berada di tempat peristirahatan terakhir Jenderal Ahmad Yani. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil atau biografi dari Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir dari keluarga Wongsorejo, sebuah keluarga yang bekerja di pabrik gula yang dikelola oleh Belanda. Pada tahun 1927, Ahmad Yani pindah ke Batavia bersama keluarganya. Tempat tersebut merupakan tempat bekerja ayahnya yang sekarang bekerja untuk seorang jenderal Belanda. Di sanalah, Ahmad Yani memulai pendidikannya hingga kariernya sebagai tentara, hingga namanya sampai saat ini dikenang sebagai pahlawan revolusi. Ketika ia dan keluarganya pindah ke Batavia, di sana juga ia menempuh pendidikan pertamanya di Hollands Inlandse School atau KIS dan selesai pada tahun 1935. Setelah lulus dari sekolah HIS, Ahmad Yani melanjutkan pendidikannya di sekolah Meerwijkgebreid Lager Onderwijs atau MULO, dan selesai pada tahun 1938. Kemudian setelah lulus dari MULO, ia melanjutkan lagi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi atau setara SMU yaitu di Algemene Middelbare School atau AMS. Namun, ketika pendidikannya di AMS, ia hanya menempuh hingga kelas 2 saja. Setelah itu, Ahmad Yani masuk pendidikan militer, ia belajar di topografi militer yang berada di Malang. Pendidikannya tersebut ternyata tidak berlangsung lama dan terputus akibat datangnya penjajah Jepang pada tahun 1942. Namun, pada tahun 1943, Ahmad Yani bergabung dengan tentara peta, dan mempelajari pelatihan lebih lanjut di Magelang sebagai perwira artileri. Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, Ahmad Yani kemudian dilatih sebagai komandan peleton peta, dan dipindahkan ke Bogor untuk menerima pelatihan tersebut. Karena pelatihannya telah selesai, kemudian Ahmad Yani dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Berkat latihannya tersebut, Ahmad Yani memiliki peran besar ketika masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Pada masa tersebut, Ahmad Yani yang berhasil merebut senjata dari pasukan Jepang di Magelang. Kemudian terbentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Setelah TKR terbentuk, Ahmad Yani diangkat menjadi komandan TKR di wilayah Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda I, Ahmad Yani dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda, dan memukul mundur mereka ke daerah Pingit. Setelah itu muncul lagi agresi militer Belanda II. Kemudian Ahmad Yani dipercaya untuk diangkat menjadi komandan Wekreise II. Pada akhirnya, Belanda mengakui secara penuh kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, Ahmad Yani dipindahkan ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia dipanggil ke Tegal, untuk membereskan kekacauan yang disebabkan oleh Darul Islam. Darul Islam tersebut merupakan kelompok pemberontak yang berusaha mendirikan teokrasi di Indonesia. Untuk menghadapi kelompok pemberontak tersebut, Ahmad Yani membuat kelompok pasukan khusus, yang disebut dengan Banteng Riders. Setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, Ahmad Yani kemudian diberangkatkan ke Amerika Serikat pada tahun 1955. Tujuan Ahmad Yani dikirim ke Amerika Serikat, yaitu untuk belajar di Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas. Dan kembali lagi ke tanah air pada tahun 1956. Setelah itu Ahmad Yani dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta. Di sana, ia menjadi anggota staf Jenderal Abdul Haris Nasution. Di sana juga, ia menjabat sebagai asisten logistik KSAD sebelum menjadi wakil KSAD bidang organisasi dan kepegawaian. Ahmad Yani merupakan salah satu target korban dari gerakan tanggal 30 September atau biasa disebut dengan G30 SPKI. Saat pagi buta, pasukan pemberontak G30 SPKI mendatangi rumahnya. Di sana ia diculik dan ditembak. Jasadnya yang telah mati, kemudian dibawa ke lubang buaya di kota Jakarta.
Kemudian, tubuhnya tersebut dimasukkan ke dalam sumur kecil bersamaan dengan jenderal lainnya. Beberapa hari setelah pencarian, akhirnya lokasi sumur tersebut berhasil ditemukan. Jasad Ahmad Yani beserta para jenderal yang terbunuh diangkat pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Para korban pemberontak G30 SPKI ini, kemudian dimakamkan di Taman Nasional Makam Pahlawan di Kalibata. Pada hari ditemukan para korban tersebut, ketujuh jenderal yang menjadi korban tersebut mendapat gelar sebagai pahlawan revolusi. Gelar tersebut diberikan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Koti 1965 dan pangkatnya dinaikkan secara anumerta dari Letnan Jenderal untuk ke bintang 4 umum. Oke guys, jadi kita baru saja mengetahui dari biografi seorang Jenderal Ahmad Yani yang makamnya bertepatan di makam Taman Pahlawan Kalibata. Sekarang sudah selesai, dan jangan lupa like and share dan subscribe ya guys.